Shalom, Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita yang kudus di channel YouTube Sobat Kristiani TV. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang menjadi kekuatan rohani bagi kita, tertulis dalam Yakobus 2, ayatnya yang ke-14 sampai ayat 26. Saya akan membacakan untuk kita. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini saya awali dengan pertanyaan. Bagaimana orang lain mengenal kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus? Dan apa bukti konkret bahwa kita adalah seorang Kristen? Mungkin dengan cepat kita akan menjawab, karena aku beriman kepada Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, saudara yang terkasih, apa buktinya bahwa saudara beriman kepada Yesus Kristus? Cukupkah hanya dengan KTP? Atau menunjukkan surat baptis? Atau menunjukkan surat CD? Atau kita menunjukkan salib, aksesoris yang kita pakai? Tentu semua itu adalah identitas. KTP, surat-surat, dokumen, atau simbol salib itu tidak menjadi jaminan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Kristus, meskipun saat ini kita dikatakan sebagai orang Kristen. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penekanan surat Yakobus ini adalah bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertama, kita tetap mempertahankan ajaran kita bahwa segala perbuatan dan usaha manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Dan pusat ajaran kita adalah bahwa keselamatan manusia adalah karena anugerah Allah dalam diri Yesus Kristus. Bahkan kita mampu mengimani anugerah itu adalah karena Allah memampukan kita percaya kepada karya keselamatan Yesus Kristus. Sehingga iman kita sendiri dapat dikatakan adalah pemberian Allah. Sebab akal sehat dan logika manusia tidak akan mampu melampaui, menyelami
karya pengorbanan Yesus Kristus. Sobat Kristiani, itu sebabnya segala perbuatan dan karya pengorbanan Yesus Kristus kita saksikan melalui firman Allah yang tertulis dalam kitab suci kita. Sehingga dikatakan bahwa pendengaran akan firman Allah akan menghantar kita kepada pertumbuhan iman. Dan itu pun karena karya Roh Kudus, peran Roh Kudus. Sekali lagi, bukan karena usaha manusia. Sobat Kristiani, kita sepakat bahwa perbuatan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Sebab kita tidak sedang kompromi dengan Allah atau menyogok Allah. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, aku berbuat baik, maka selamatkanlah aku. Tuhan, aku beribadah kepadamu, maka selamatkanlah aku. Tuhan, aku setia kepadamu, maka selamatkanlah aku. Sobat Kristiani, tetap pada intinya bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah karena anugerah Allah. Dan kita mengimani anugerah itu. Namun cukupkah sampai di sini? Sobat Kristiani, Yakobus menjawab pertanyaan ini bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya perlu ada perbuatan sebagai buah dari iman kita. Dan kita tetap sepakat bahwa perbuatan di sini bukan hendak menyogok Allah supaya kita diselamatkan, melainkan perbuatan ini adalah buah dari iman kita, ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita telah diselamatkan. Sobat Kristiani, menurut Yakobus, hidup yang benar-benar berpijak pada kebenaran firman Tuhan adalah salah satu syarat bagi orang percaya untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya ketika iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Allah, maka akan jauh lebih sempurna lagi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Di Yakobus 1 ayat 22 tertulis demikian. Dan saya harus menekankan ini, Sobat Kristiani, bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak akan mampu melakukan firman Allah. Dalam hal ini, sebagai orang yang benar dan sungguh-sungguh beriman, maka dalam doa kita akan mengatakan, ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Sobat Kristiani, orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidupnya dan mau melakukan firman Tuhan itu. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Sobat Kristiani, orang yang beriman tidak tinggal lagi hidup dalam kebohongan yang hanya melahirkan kebodohan, yang menjajah sesamanya, yang merampas hak milik sesamanya, yang menindas, yang menipu, yang berlaku kasar kepada sesamanya. Ini adalah perilaku-perilaku kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun yang diminta bagi kita adalah sedikit berbicara, tetapi banyak berbuat, melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah bukti dari ibadah kita. Ini adalah bukti dari iman kita di hadapan Tuhan. Sobat Kristiani, sebuah botol jika dia diisi dengan air putih, harganya bisa 4.000. Di botol yang sama jika diisi dengan jus, maka harganya bisa sampai 10.000. Di botol yang sama jika diisi dengan madu asli, harganya bisa ratusan ribu. Bahkan jika diisi dengan parfum yang diramu dengan bahan-bahan yang sangat-sangat baik, harganya bisa sampai jutaan. Tetapi di botol yang sama, jika diisi dengan air comberan, dia tidak akan laku. Tetapi botol itu akan dibuang ke tempat sampah. Demikian dengan kita, Sobat Kristiani, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita mengatakan bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu,
bagaimanakah kualitas iman kita. Oleh karena itu, kualitas kita ditentukan oleh buah dari iman kita. Kita harus berbuah banyak. Jangan seperti botol yang berisi air comberan. Kita mengatakan diri kita sebagai orang beriman, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah, maka kita akan dibuang. Oleh karena itu, lakukanlah kehendak Allah. Ingatlah, bukan dia yang menyebut Tuhan, Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang mau melakukan kehendak Allah, maka dia menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah. Amin.